Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witri Sartika, saya dari Prodi Manajemen semester 7 kelas malam. Nah, pada kesempatan saat ini saya mau sedikit memberi penjelasan tentang mata kuliah teori organisasi. Di mata kuliah ini ada beberapa bab, sepertinya ada sekitar 5 bab yang saya akan bawakan nanti setelah ini. Yaudah, kita langsung aja ke materinya ya. Nah, ini kita udah masuk ke materinya. Materi bab 1 yaitu perilaku organisasi. Organisasi itu ada penggambaran jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal. Terus rangkaian hierarki kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas garis kewenangan dan tanggung jawab. Lalu alat pencapaian tujuan yang strukturnya bersifat relatif permanen. Poin utama organisasi adalah perilaku organisasi. Terus ada siklusnya, yaitu perilaku ke organisasi, terus ke kepemimpinan, terus balik lagi muter lagi ke perilaku. Lalu perilaku seorang itu ada perilaku genetik, ada faktor genetik, ada faktor pendidikan, ada faktor lingkungan, terus faktor pengalaman. Terus organisasi itu terus berjuang pertahankan eksistensi. Alasan utama terus berjuang untuk eksis karena organisasi dibentuk untuk penciptaan berjasa mungkin ya bagi masyarakat. Terus organisasi itu akan stagnan bila internal ada status quo. Lalu organisasi bisa tumbang dengan adanya kompetisi dengan pihak luar. Terus ada perilaku organisasi, yaitu membuat organisasi lebih dinamis dan lebih efisien, efektif dan produktif. Terus variabel positif dalam organisasi itu ada penugasan, teknologi, struktur organisasi, karyawan yang menjalankan. Terus kesimpulan dari saya itu perilaku organisasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja baik kinerja individu atau kelompok. Kinerja merupakan penampilan baik secara kualitas maupun kuantitas. Oke, selanjut kita masuk ke bab 2. Nah, untuk di bab 2 itu ada konsep administrasi, organisasi, dan manajemen. Oke, tunggu ya, kita scroll. Administrasi adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta, benda ke arah satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan data secara keseluruhan. Terus kegiatan tata usaha itu ada korespondensi, yaitu surat menyurat, mengirim dan memberi informasi kepada atasan atau pihak ketiga. Terus 3 ekspedisi, aktivitas mencatat, mengirim dan penerimaan surat. 3 pengarsipan, yaitu pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga mudah ditemukan. Terus manajemen versus administrasi. Aktivitas manajemen bergantung pada yang telah ditetapkan administrasi. Terus administrasi itu dianggap hanya makna sempit dan bagian dari manajemen. Jadi administrasi itu sama dengan proses manajemen. Sama-sama disiplin akademik dan bisa dijadi profesi seni karena butuh kapabilitas, keahlian, dan kreasi daya cipta dinamis. Oke, itu bab 2-nya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Nah, untuk bab 3 ini perilaku administratif dalam organisasi. Nah, itu ada kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. 4 konsep dalam struktur organisasi,
Ya, tadi itu ada kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, delegasi. Terus konsep kekuasaan itu ada power, authority, responsibility, delegasi. Terus faktor yang mendasari kekuasaan. Satu, ada real power, ada coercive power, expert power, terus referent power. Terus pandangan mengenai kewenangan formal, ada pandangan klasik, ada jaringan kewenangan dalam organisasi, ada kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Terus ada beberapa jenis kewenangan dalam organisasi. Oh, ternyata sama slide-nya. Ini ada bagian-bagian kayak gini. Terus ada kunci pokok agar delegasi efektif, yaitu kepercayaan atas terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka antar atasan dan bawahan, terus kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan mampu menakar kemampuan bawahan. Mungkin gak banyak yang saya bahas di bab ini, karena mengejar target waktu cuma 15 menit dikasih sama dosennya. Oke, kita lanjut ke bab 3-nya ya. Terus yang keempat adalah kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok itu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk tujuan tertentu yang dipahami bersama. Lalu pengertian kelompok kerja itu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian organisasi. Terus kelompok kerja formal dan informal. Kalau yang formal itu kelompok kerja langsung, kepanitiaan, temporal atau khusus. Kalau untuk kelompok kerja informal, itu kelompok sesuai hobi, dibentuk untuk pertahanan nilai dan budaya organisasi. Terus karakteristik kelompok kerja, ada tim development atau interaksi, terus leadership roles atau peran kepimpinan, terus norms, terus cohesiveness. Terus tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja ada forming, storming, norming, performing, adjourning. Oh, ini agak banyak ternyata. Lalu ini ada kayak bagiannya gitu, kerja, komitmen, kayak bentuk. Terus manajemen konflik dalam kerja. Itu ada konflik antara bawahan di bagian yang sama, terus antara bawahan di bagian yang sama tapi bawahan sama pimpinan, terus antar bawahan yang berbeda, terus antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda, terus konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Terus dan terhadap organisasi, yaitu ada kelompok kerja lemah dan pekerja terbengkalai. Perusahaan akan sulit bersikap profesional dalam membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Terus terjadi pemborosan waktu, uang, dan sumber daya lain. Bila dikelola positif, dapat jadi persaingan individu. Oke, mungkin untuk bab ini sampai di sini. Kita lanjut bab yang selanjutnya, itu bab 5. Nah, untuk yang bab terakhir itu ada manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategi, yaitu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Terus strategi yang dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disbanding para pesaing. Terus komponen strategi itu ada satu kompetensi yang berbeda,
yaitu kelebihan nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Terus 2, ruang lingkup, yaitu lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. 3, distribusi sumber daya. Bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusi sumber daya yang dimiliki dalam penerapan strategi perusahaan. Terus jenis strategi ada corporate level, business level strategi, terus functional level strategi. Lalu di sini ada 3 tingkat strategi, bisa dilihat. Lalu kita melakukan manajemen strategi. Nah, proses penyusunan strategi yaitu penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, terus pemilihan strategi. Lalu analisis situasi eksternal dan internal, ada strengths, kayak SWOT gitu, bukan kayak SWOT sih, SWOT. SWOT, strength, weakness, threat, and opportunity. Lalu pendekatan dalam manajemen konflik, ada stimulasi konflik, pengendalian konflik, penyelesaian dan kehilangan konflik. Oke, mungkin sampai di sana pembahasan ini karena kita ngejar waktu. Ini udah 11 menit karena videonya maksimal 15 menit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.